Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video ini adalah part 2 ya. Masih membahas tentang teknik penarikan sampel penelitian. Hanya saja di video kali ini kita membahas yang non-probability sampling. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas yang random ya, probability sampling. Sekarang kita bahas yang ini, non-probability sampling. Nah, non-probability sampling ini artinya sampel tidak diacak. Jadi, tidak semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Kenapa demikian? Karena biasanya kita gunakan teknik ini kalau memang kita punya populasi itu tidak diketahui sebarannya, tidak diketahui jumlah pastinya. Seperti itu. Nah, di sini ada 4 macam ya. Ada purposive, ada aksidental, ada snowball, dan kuota sampling. Kita bahas yang pertama, purposive sampling. Nah, ini kata kuncinya adalah pertimbangan peneliti. Jadi karakteristik yang akan menjadi sampel, kriteria-kriterianya itu memang didasarkan atas pertimbangan si peneliti, sesuai dengan rancangan penelitiannya dia. Topiknya, spesifik kemana, kemudian sampelnya dia itu harus yang seperti apa. Jadi peneliti yang mengetahui mana yang paling sesuai. Jadi berdasarkan pertimbangan si peneliti ini dianggaplah mampu untuk mewakili populasi yang kita tidak ketahui jumlahnya itu. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini, peneliti yang akan menunjuk siapa-siapa yang dipilihnya untuk menjadi sampel. Kemudian berikutnya ada aksidental. Aksidental ini tidak sengaja, ya. Jadi peneliti mengambil sampel berdasarkan siapa saja yang dia temui pada saat itu, secara tidak sengaja. Umumnya mungkin kalau saya kasih contoh, biasanya ada yang standby di rumah sakit atau standby di puskesmas ya. Lalu kalau ada orang yang datang sesuai dengan dia punya topik penelitian, maka langsung kita jadikan sampel. Misalnya kita mau meneliti tentang hipertensi pada lansia, maka sampel kita targetnya adalah lansia ya. Dan kita tidak tahu lansianya itu ada berapa jumlahnya, di mana sebarannya, sehingga dipilihlah accidental sampling. Nah, itu bisa tuh kita duduk di pelayanan kesehatan misalnya ya, contoh. Kemudian kalau ada satu lansia langsung kita wawancara. Ada lansia kedua kita wawancara lagi. Jadi aksidental. Ya, jadi memang kita bisa lihat dari contoh yang saya jelaskan tadi. Artinya lansia yang menjadi responden itu hanya lansia yang datang ke tempat kita standby di lokasi penelitian, misalnya di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, lansia-lansia yang ada di rumahnya, yang tidak datang ke rumah sakit, tidak datang ke puskesmas, itu tidak menjadi sampel. Jadi mereka tidak punya kesempatan untuk menjadi sampel. Karena memang ini tekniknya adalah non-probability sampling. Kita tidak tahu sebaran calon responden kita. Ini yang paling sering digunakan ya, accidental sampling dan purposive tadi. Kemudian ada snowball sampling. Jadi seperti namanya ya, snowball. Seperti bola salju yang kita gulingkan, semakin lama semakin membesar. Nah, dia seperti itu. Jadi ini kita gunakan kalau memang populasinya kita itu sulit untuk diketahui. Biasanya kita pakai kalau topiknya sangat sensitif, ya. Misalnya penderita IMS itu kan agak topik yang sensitif ya. Biasanya orang tidak terbuka untuk kasus itu, atau mungkin kita tidak bisa minta datanya di puskesmas karena memang dirahasiakan. Jadi kita gunakanlah snowball sampling. Kuncinya adalah kita harus dapat satu orang dulu nih yang sesuai dengan kriteria kita. Misalnya kita mau meneliti tentang penderita HIV ya. Kita dapat satu orang penderita HIV, nanti kita akan minta kesediaannya. Kalau boleh, adakah lagi kenalan dia atau yang diketahui penderita HIV lainnya yang bersedia untuk kita jadikan responden. Nah, nanti dia akan kasih tahu, oh iya, ada rekan saya tinggal di sini. Akhirnya kita ke rekan itu.
Nanti dari orang kedua itu, ya, misalnya ini ya tadi, satu orang pertama, dia kasih tahu ada temannya juga atau ada yang dia kenal. Nah, kita wawancara lagi nih orang yang kedua. Dari orang kedua ini kita tanya lagi, ada atau tidak orang lain lagi yang dia ketahui penderita HIV lainnya yang bisa kita jadikan responden. Nanti dia akan kasih informasi lagi untuk orang-orang yang lainnya. Jadi seperti snowball ya, dari satu orang ke orang lain. Kemudian yang terakhir ini kuota sampling. Kuota sampling ini jumlahnya memang ditentukan oleh peneliti. Kenapa? Karena kembali lagi jumlah populasi kita tidak tahu. Ya. Jadi memang langsung saja ditentukan. Misalnya kita mau survei kepuasan pasien di rumah sakit ini. Nah, kita nggak tahu ada berapa pasien di rumah sakit itu misalnya ya. Maka si peneliti langsung saja tentukan, saya mau 50 pasien yang akan saya wawancara. Ya, jadi setelah dia menentukan 50 itu, maka dilakukanlah penelitian sampai memenuhi jumlah 50 ini. Itu yang menjadi patokan. Baik, itu dia tadi ya penjelasan singkat untuk non-probability sampling. Semoga mudah dipahami. Itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita semua.